Ini namanya brekecek, fams. Kuliner khas dari Pulau Nusa Kambangan, Kabupaten Cilacap. Cita rasanya nampol di lidah. Biasanya, fams, brekecek dibuat menggunakan ikan jahan sebagai bahan bakunya. Katanya sih kenikmatannya ada pada bagian kepalanya. Tapi bagian dagingnya juga nggak kalah mantap kok. Ikan jahan sebenarnya jenis ikan laut, fams. Kemudian diasinkan deh. Nama lainnya jambal roti yang populer itu. Fams, ikan jahan memiliki aroma khas yang amis. Sebaiknya sih direbus dengan daun salam dan garam untuk mengurangi aroma amisnya tuh. Karena ukurannya relatif besar, proses perebusan ikan jahan butuh waktu yang agak lama, sekitar 45 menit, fams. Sekilas, bumbu yang digunakan untuk brekecek mirip seperti rica-rica, fams. Bedanya, brekecek ini memiliki cita rasa yang unik. Sebenarnya sih sajian ini terbilang legendaris, fams. Tapi brekecek secara resmi ditetapkan sebagai makanan khas Cilacap pada tahun 2014. Menurut masyarakat asli Cilacap, munculnya istilah brekecek berawal dari proses pembuatan masakan ini. Kata brek berarti dijatuhkan, sedangkan kecek memiliki arti dicampur. Jadi sajian ini mengacu pada teknik menceburkan atau menjatuhkan ikan ke dalam bumbu dapur yang sudah dicampur dengan air. Masih menu berkuah nih, fams. Dari Kota Palu, Sulawesi Tengah, ada kuliner khas bernama Kaledo. Kuliner kebanggaan masyarakat suku Kaili Kabupaten Donggala ini dibuat dari kaki lembu atau sapi Donggala. Maklum, fams, pada masa kerajaan Donggala, berternak lembu atau sapi menjadi mata pencarian utama mereka. Hebatnya lagi, kualitas sapi dari Donggala ini menjadi yang terbaik di Indonesia. Ketersediaan daging sapi yang berlimpah membuatnya bisa diolah menjadi aneka makanan yang nikmat. Salah satunya adalah ufempoy. Itu loh, makanan berupa sop daging sapi yang diolah dengan bumbu khas masyarakat Palu. Berbeda dengan sop iga lainnya, ufempoy menggunakan asam jawa yang berfungsi untuk membangkitkan rasa, fams. Jadi, ada sensasi segar yang muncul dari sajian satu ini. Kalau masyarakat suku Kaili sih lebih suka menyantap ufempoy dengan singkong rebus, fams. Beuh, nikmat! Fams, ufempoy dibuat dari potongan iga sapi dengan bumbu yang sederhana. Oh iya, asam jawa yang digunakan sebagai campurannya harus dalam kondisi masih muda dan segar, supaya aroma asam lebih kuat tuh. Sisihkan airnya ya, fams. Rebus iga sapi sampai warnanya jadi pucat ya, fams. Umumnya ufempoy juga dibuat sedikit pedas, tapi penggunaan cabai ini sesuai selera ya. Baru deh bumbu dicampur dengan iga yang sudah matang. Selain untuk menambah cita rasa segar pada masakan, asam jawa juga berfungsi untuk menghilangkan aroma amis daging sapi loh. Biasanya, fams, masakan ini hanya ditemukan pada hari raya Lebaran saja. Kalau sekarang sih, sudah tersedia di berbagai restoran yang ada di Kota Palu. Jadi, kalian bisa menikmatinya kapan saja, fams. Fams, jambal roti ini bisa diolah jadi apa saja loh. Dimasak bumbu balado begini, rasanya nampol banget. Sebelum diolah, sebaiknya ikan jambal roti direndam dulu ya. Cukup 2 menit aja. Udah bisa tuh membuat tekstur jambal roti jadi lebih empuk. Berbicara tentang balado, ternyata dikenal sebagai teknik memasak khas masyarakat Minangkabau, fams. Gak heran kalau proses memasaknya memakai rempah dan cabai dengan cita rasa pedas. Warnanya yang merah membara dipercaya bisa menambah selera makan, fams. Oh iya, jambal roti mudah didapatkan di Kabupaten Pangandaran, fams. Lokasi Pangandaran yang berbatasan langsung dengan garis pantai Samudra Indonesia bisa menghasilkan ikan yang melimpah ruah. Fams, ikan yang digunakan untuk membuat jambal roti biasa memakai jenis ikan kadukang, ikan jahan, atau ikan manyung. Selain jenis ikan itu, hasilnya relatif kurang bagus tuh. Untuk membuat jambal roti kualitas super, biasanya sih memakai jenis ikan kadukang, fams. Karena teksturnya empuk dan warna dagingnya lebih putih dibandingkan dengan ikan jahan dan manyung. Sebelum diolah, ikan kadukang harus dibersihkan dari bagian kepala dan patilnya. Setelah dicuci bersih, ikan kadukang diberikan garam di dalam perutnya.
Ikan harus direndam selama 3 hari di dalam wadah yang dipenuhi garam kasar, fams. Berbeda dengan ikan jahan dan manyung yang badannya harus dibelah menjadi 2 bagian, lalu bersihkan dari kotorannya. Jambar roti kualitas standar ini hanya didiamkan selama 1 malam saja. Kemudian jemur di bawah terik matahari kurang lebih 2 hari. Jangan lupa sesekali harus dibolak-balik agar ikannya kering dengan sempurna ya, fams. Disebut jambal roti karena tekstur ikan yang diasinkan mirip dengan roti. Empuk dan gurih banget, fams. Karena sudah diproses, jambal roti bisa bertahan hingga 1 tahun loh. Fams, sudah kenal sama kue putu kan? Di kota Palu, Sulawesi Tengah, kue putu tidak hanya bisa dikonsumsi seperti putu kebanyakan loh. Warga setempat biasa menjadikan kue putu sebagai sarapan pengganti nasi yang dikonsumsi bersama olahan ikan duo. Eits, jangan takut mengkonsumsi kuliner satu ini sebagai sarapan ya, fams. Beras ketan yang digunakan sebagai bahan baku kue putu dianggap mampu menetralisir dampak negatif dari pedasnya sambal. Kalian bingung ya, kue putu yang biasanya manis kok cocok disantap dengan sambal? Nggak perlu bingung deh. Kue putu ala suku Kaili ini dibuat dengan cita rasa gurih tanpa menggunakan gula sama sekali. Gak hanya ketan hitam, kue putu masyarakat Kaili ini ditambahkan beras ketan putih, fams. Rebus sampai teksturnya lunak ya. Sama seperti kue putu pada umumnya, fams. Beras ketan yang sudah matang dimasukkan ke dalam cetakan bambu, fams. Gunakan tongkat tambahan untuk memadatkannya ya. Jangan lupa diberikan parutan kelapa ya, fams. Tinggal bikin olahan ikan sambal duo aja. Sama seperti sambal pada umumnya kok. Ada berbagai cabai, bawang, dan tomat sebagai penambah rasa. Selanjutnya, tumis sampai aromanya harum deh. Fams, ikan duo juga bisa disebut dengan ikan penja. Ukurannya yang mini seperti ikan teri membuat ikan ini diolah dengan tumisan sambal yang pedas banget. Fams, kuliner ikan berikutnya datang dari Pangandaran. Cobek godok bumbu honje. Beuh, sedap banget nih. Nggak melulu menggunakan ikan laut, fams. Ikan mujair bisa dipilih sebagai olahan khas Pangandaran loh. Aroma amis khas ikan air tawar bisa hilang dengan menggunakan jahe dan kencur, fams. Agar rasanya lebih sempurna, tambahkan kacang tanah yang sudah digoreng dan gula Jawa. Nah, buat honje alias kecombrang ini kerap digunakan masyarakat Sumatera Utara untuk menghilangkan aroma amis ikan. Selain itu, masakan yang menggunakan honje ini juga cocok disantap ketika udara dingin untuk menghindari masuk angin. Oh iya, fams, masyarakat Priangan Timur, khususnya di Pangandaran, akrab banget sama yang namanya honje. Maklum, honje dengan mudah didapatkan di sini. Fams, honje memiliki aroma khas yang menyegarkan. Tapi yang terkenal dengan honje laka ini diyakini ampuh untuk mengobati demam, kolesterol, sampai darah tinggi loh. Mantap jiwa! Masih dari Pulau Jawa, fams. Kalau sedang berkunjung ke Kabupaten Pati, kuliner yang wajib dicoba adalah petis kambing dari Desa Runting. Bukan petis yang berwarna hitam yang biasa ditemukan di Pulau Madura ya, fams. Petis kambing yang dimaksud olahan berbahan utama lemak dan daging kambing dengan kuah kental yang mirip dengan gulai. Disebut dengan petis karena kuahnya berwarna hitam, menyerupai tampilan khas petis. Hihihi. Untuk mengentalkan kuah petis kambing, bisa gunakan tepung beras. Bukan tepung yang dibeli kemasan ya, mereka lebih memilih membuat tepung beras yang dibuat sendiri loh. Keren! Oh iya, fams, daging yang digunakan untuk petis kambing dipilih yang masih muda. Soalnya dagingnya terasa lebih halus dan lembut, serta memiliki serat-serat yang renggang. Fams, lemak kambing juga jangan dibuang ya. Lemak kambing bisa membuat cita rasa masakan menjadi lebih nikmat. Nah, bumbu yang ini juga bisa mengurangi aroma khas daging kambing loh. Oh iya, petis kambing dari Desa Runting ini tercipta karena banyaknya sisa daging pembuatan sate setelah perayaan Kurban atau Idul Adha. Warga kemudian meraciknya dengan bumbu-bumbu deh.
Kalau sekarang sih nggak perlu tunggu Idul Adha untuk bisa menikmati petis kambing, fams. Soalnya petis kambing sudah menjadi menu kuliner yang khas dari Desa Runting. Kalian kenal dengan sayur lodeh? Sayur lodeh masyarakat Desa Marga Cinta, Kabupaten Pangandaran lebih spesial loh karena menggunakan buah cariang sebagai bahan bakunya, fams. Pisahkan buah cariang dengan kulitnya, fams. Setelah dikupas, bisa terlihat buah cariang yang mirip seperti jagung muda. Tinggal kukus agar teksturnya empuk deh. Fams, hampir sama seperti pembuatan sayur lodeh pada umumnya. Bumbu seperti bawang, cabai, kemiri, dan lada harus dihaluskan. Kemudian ditumis deh. Tomat dan daun bawang juga ditambahkan ke dalam kuah santan untuk penambahan rasa segar. Gak lupa ada gula merah, daun salam, dan batang serai yang berfungsi untuk menambah aroma sedap pada sayur lodeh, fams. Tinggal tambahkan buah cariang yang sudah lunak deh. Fams, kalau mau lodeh yang lebih gurih, lebih baik ditambahkan udang dan tempe. Oh iya, fams, sayur lodeh ternyata baik untuk kesehatan loh. Komposisi sayur lodeh yang cukup beragam mengandung banyak manfaat dan kandungan gizi, mulai dari serat, vitamin, dan mineral yang baik untuk tubuh. Selain bisa dimasak dengan sayur lodeh, masyarakat Desa Marga Cinta juga terbiasa menggunakan daun cariang untuk bungkus peyem karena dipercaya bisa memberikan cita rasa yang khas. Kandungan di dalam daun cariang juga bisa memberikan manfaat sebagai fermentasi alami. Pokoknya bisa didapat dari jenis daun lainnya deh. Fams, berbagai jenis tanaman cariang mudah didapatkan di hutan sekitar desa setempat loh. Tapi banyak juga yang sengaja menanamnya di halaman rumah warga. Kalau orang Betawi punya kue kembang goyang, orang Sunda punya kue saroja. Sarojanya di sini lebih spesial karena dibuat dengan campuran terubuk alias bunga tebunya. Seperti namanya, kue seroja berasal dari nama kembang seroja atau dikenal bunga teratai oleh masyarakat Sunda. Nah, kue dengan teksturnya ini biasa dijadikan suguhan pada saat-saat tertentu seperti perayaan, pernikahan, hari raya, sampai lebaran. Oh iya, terubuk yang digunakan harus dipisahkan dari pelepah daunnya ya, fams. Sama seperti kue kembang goyang, selain terubuk, seroja membutuhkan bahan-bahan berupa bawang putih dan kencur sebagai tambahan perasannya. Nggak lupa telur, tepung beras, dan tepung singkong atau tepung aci, fams. Tepung singkong bisa membuat tekstur kue seroja lebih renyah saat dikonsumsi loh. Jangan lupa tambahkan terubuk yang sudah dihancurkan ya, fams. Oh iya, kandungan protein nabati pada terubuk cukup tinggi loh. Bisa banget tuh bikin kulit jadi lebih halus. Untuk membuat warnanya lebih meriah, pisahkan beberapa bagian adonan. Kemudian tambahkan pewarna makanan. Yang jelas, pewarna ini aman untuk dikonsumsi loh. Supaya berbentuk kembang seroja, ada cetakan khusus dengan gagang panjang, fams. Biasanya sih terbuat dari aluminium tuh. Setelah dicelupkan ke dalam adonan, cetakan tinggal dicelupkan ke dalam minyak panas dan digoyang perlahan. Kalau kuenya sudah kering, adonan seroja otomatis terlepas sendiri dari cetakannya. Kalau adonan tidak bisa dilepas dari cetakan, bisa dibantu dengan sodet atau alat saringan ini ya. Tapi harus hati-hati supaya bentuk bunganya tidak hancur. Oh iya, fams, berbicara mengenai terubuk, biasanya bunga tebu satu ini kerap dijadikan sayur oleh masyarakat Sunda. Banyak juga loh yang menjadikan terubuk sebagai lalapan. Biasanya terubuk yang dipanen adalah terubuk yang sudah berusia 5 bulan. Bagian yang dipanen, bagian malai yang masih muda, fams. Sedangkan yang dikonsumsi, bagian bunga yang terbungkus dengan pelepah daun atau dikenal dengan istilah klobot. Berbeda dengan jajanan khas dari Kabupaten Pati, di Jawa Tengah, fams, mereka memiliki kue khas bernama kue moho. Awalnya, kue dengan tampilan yang mirip dengan bolu kukus ini hanya digunakan saat sembahyang bagi masyarakat Tionghoa, fams. Tapi sekarang menjadi kudapan khas dari Kabupaten Pati. Kue ini juga diproduksi secara tradisional di Desa Blaru loh. Fams, kue moho terbuat dari tepung terigu dan tape. Kedua adonan ini dicampur hingga merata dan harus didiamkan selama 2 hari untuk proses fermentasi. Kalau adonan sudah berubah warna menjadi kekuningan, tandanya sudah terfermentasi dengan sempurna.
Selain gula, ditambahkan soda kue dalam proses pembuatannya. Nah, soda kue inilah yang membuat adonan semakin mengembang, fams. Tapi nggak boleh terlalu banyak ya, bisa-bisa malah mengganggu pencernaan. Sebagai daerah yang terletak di pesisir utara Jawa, dulunya Kabupaten Pati banyak dikunjungi para saudagar asing dari Cina sampai Arab. Dari situlah terjadi percampuran budaya, fams. Salah satunya yang masih bertahan adalah kue moho ini. Pembuatan kue moho gampang banget loh, tapi kalau takarannya nggak tepat, bisa membuat kue moho menjadi bantet atau keras, fams. Tinggal dikukus sekitar 15-20 menit aja. Oh iya, fams, masyarakat Blaru masih menggunakan kulit buah randu atau kapuk yang sudah kering sebagai pengapiannya. Selain api yang ditimbulkan lebih stabil, kulit buah randu bisa memberikan aroma khas pada kue yang akan dihasilkan. Dalam sehari mereka bisa memproduksi hingga 1000 buah kue moho loh. Kalau lagi ada event-event khusus, bisa meningkat hingga 5000 buah. Karena dibuat dengan cara yang masih tradisional, kue moho bisa tahan sampai 4 hari. Gak hanya bisa didapatkan di Pati saja, kue moho juga ada di Semarang, Demak, dan Rembang. Gemes-gemes banget ya. Semua hasil karya ini dibuat secara handmade alias tanpa bantuan mesin sama sekali, fams. Bentuknya yang unik menjadikan seni kriya ini tidak hanya digunakan untuk menyalurkan hobi saja, tapi bisa dimanfaatkan sebagai hadiah, kenang-kenangan, dan masih banyak lagi. Segala kerajinan ini bisa dibeli loh, mulai dari yang teksturnya halus seperti flanel sampai yang keras seperti clay dan resin juga ada. Kalau kalian mau belajar, bisa kok. Mereka menyediakan kelas yang berisi kurang lebih 20 jenis craft yang diajarkan. Gak perlu susah-susah cari bahan dan alatnya ya. Di sini semua sudah disediakan kok. Hihihi. Untuk kerajinan dengan bahan dasar clay dimulai dari pembuatan pola dasar. Biasanya sih bentuk kepala, badan, tangan, dan kaki. Untuk menyatukannya bisa dibantu dengan tusuk gigi, fams. Pastikan juga tusuk giginya tidak terlihat ya. Oh iya, clay yang digunakan ini berasal dari Jepang, fams. Berbeda dengan clay yang biasa ditemukan di Indonesia, jenis clay ini memiliki tekstur yang relatif lebih lembut, mudah dibentuk, dan cepat kering. Untuk bagian tambahannya ditempel dengan lem khusus ya. Oh iya, beberapa fakta membuktikan bahan clay yang lembut dan memiliki warna-warni menarik ternyata bisa menenangkan dan meredakan stres loh. Apalagi buat anak-anak yang lagi belajar mengenal bentuk dan warna. Gak hanya itu aja, fams, ibu-ibu yang suka sama kerajinan kulit boleh juga ikutan kelas ini. Karena masih tahap belajar, bahan yang digunakan adalah kulit sintetis, fams. Hihihi, lumayan juga kalau pakai kulit asli, yang kemungkinan besar bisa terbuang karena prosesnya yang salah. Bentuk kerajinan kulit ini lebih mengadaptasi karakter-karakter kartun yang gemes-gemes tuh. Supaya menyerupai bentuk aslinya, bisa ditambahkan dakron di dalamnya, fams. Tidak hanya terkenal dengan kulinernya yang nikmat aja, fams, Provinsi Sulawesi Tengah ternyata juga menyimpan objek wisata yang indah banget. Salah satunya adalah Pantai Tanjung Karang. Terletak 35 km dari kota Palu, Pantai Tanjung Karang memiliki pemandangan yang tiada dua dengan deburan ombak yang cukup bersahabat. Di pantai ini, fams, kalian bisa menikmati keindahan bawah lautnya. Nggak perlu basah-basahan, cukup menyewa glass bottom boat aja. Dengan perahu ini, pengunjung bisa berkeliling dan melihat indahnya terumbu karang, lengkap dengan ikan-ikan cantik di dalamnya. Jangan lupa bawa biskuit, biar ikan-ikannya mendekat ke perahu ya, fams. Seru banget deh. Kalau cuma mau main-main di tepi pantai, asik juga kok. Dari beberapa wisata pantai di Sulawesi Tengah, Pantai Tanjung Karanglai yang memiliki fasilitas penunjangnya cukup lengkap. Di sini juga banyak menyewakan ban renang sampai sarana wisata air lainnya. Kalau membawa anak yang di bawah umur harus selalu dipantau ya. Soalnya pantai di Kabupaten Donggala ini berhadapan dengan laut lepas, bagian dari Selat Makassar, fams. Buat yang mau santai-santai bisa kok. Pantai ini kerap dijadikan tempat untuk rekreasi dan berkumpul bersama keluarga. Pantai Tanjung Karang terkenal dengan hamparan pasir putihnya, fams. Walaupun tak terlalu lebar, tetap bisa dinikmati untuk sekedar bermain pasir di pantai kok. Hihihi. Kalau matahari mulai menyengat, di sini juga banyak saung atau tenda-tenda kayu yang disewakan.
yang digunakan untuk sekedar duduk-duduk di sekitar pantai, fams. Ingat fams, pandemi belum berakhir. Kalau mau beraktivitas di luar rumah, tetap patuh dengan protokol kesehatan ya, biar pandemi cepat selesai. Fams, besok kita masih hadir menemani pagi kalian ya. Kalau mau yang lebih seru lagi, tonton Ragam Indonesia setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa!